Di tengah-tengah manusia lupa dan terlena dengan kemajuan zaman, serta terbawa arus perkembangan zaman, sehingga mereka tak lagi mengenal siapa yang harus dibanggakan dan siapa yang patut diidolakan. Pada saat itulah nilai moral akhlak dalam jiwa umat Islam semakin berkurang, sehingga mereka tak lagi mengenal siapa yang namanya para alim ulama. Ini merupakan sebuah kesalahan yang sangat fatal, karena ulama adalah pengarah kita kepada jalan yang benar, pelindung kita dari kesesatan, tempat kita berpegang di kala pincang, tempat berpayung di kala hujan, dan penerang kita dalam kegelapan. Jika kita ingin negeri ini aman, makmur dan sentosa, lindungilah para ulama. Dan bila kita ingin bahagia, dekatilah dengan para alim ulama. Tapi bila di negeri ini ulama telah dikriminalisasi, kita telah menjauhkan diri dari para ulama, maka tunggulah kehancuran akan datang. Sesuai dengan ramalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis tentang keadaan umatnya di akhir zaman. Sayati zamanon ala ummati yafirruna minal ulama'i wal fuqaha. Selagi akan datang suatu masa atas umatku di mana mereka lari dari ulama dan fuqaha. Fayabtalihumullahu bithalathin baliyatin. Maka akibatnya Allah akan menguji mereka dengan 3 ujian. Ulaha yarfa'ullahul barakata min kasbihim. Yang pertama, Allah akan mengangkat keberkahan daripada usaha mereka. Keberkahan adalah pintu menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Jika keberkahan telah hilang, maka bencana akan bermunculan. Kehidupan selalu dihantui oleh kesengsaraan. Gerak langkah selalu diiringi oleh kesulitan. Hidup selalu dalam keadaan serba kekurangan. Jika sudah begitu, materi menjadi ukuran dalam memuaskan hajat kehidupan. Dunia menjadi tujuan hidup dan sasaran. Tanpa disadari, kesibukannya berakhir dengan kematian. Wathaniyatu yusallitullahu sultanan zalima. Dan yang kedua, Allah akan mengirim pemimpin-pemimpin yang zalim kepada mereka. Jika kita melepaskan diri dari ulama, maka tatanan masyarakat akan kacau, karena dipimpin oleh pemimpin yang zalim. Hidup tidak lagi dalam bingkai keimanan, penguasa menari di atas penderitaan rakyatnya. Kebijakan yang diambil selalu merugikan rakyat karena berlatar hawa nafsu dan kepentingan pribadi. Watsalitatu yakhrujuna minad dunya bighairi iman. Dan yang ketiga, mereka keluar daripada dunia dengan tanpa keimanan. Ini yang paling kita takutkan. Gara-gara kita menjauhkan diri dari ulama, maka akibatnya kita berpisah dari dunia dengan tanpa keimanan. Wal a'yadu billah. Ikhwanul muslimin rahimakumullah. Dari hadis tersebut dapat kita simpulkan bahwa melalaikan ulama adalah kerugian, melecehkan peran mereka adalah kesengsaraan, dan kriminalisasi terhadap ulama adalah malapetaka yang cukup besar. Perlu kita sadari dan perlu kita renungi. Semakin tuanya dunia ini, maka semakin hancur pula ia. Disebabkan kurangnya ilmu agama gara-gara meninggalnya para alim ulama. Hari demi hari, siang berganti malam, lampu dunia mulai padam. Di saat ulama telah tiada, maka kehidupan umat manusia dalam keadaan serba salah. Pintu hati tertutup dari hidayah, mata tidak dapat melihat kebaikan, telinga tidak dapat mendengar kebajikan, dan hati tidak dapat merasakan indahnya beragama Islam. Maka oleh sebab itulah, semasih ada ulama di atas permukaan bumi ini, mari kita lindungi mereka, kita dekati mereka, karena ulama bagi kita adalah pengobat luka dan penawar jiwa.